Silakan tunjuk saja. Atau kemarin yang sudah maju siapa ya? Banyak, Mau Pak. tunjuk yang yang off atau gimana? Bebas gimana, Bapak? Kemarin yang sudah maju siapa? Yang sudah presentasi. Keseluruhan atau kemarin, Pak? Banyak yang sudah maju, mah. Oke, Dede Supriyadi udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak, bareng saya. Oke. Silakan Dede Supriyadi. Sudah, Pak. Sudah Saya presentasi. sudah, Pak. Yang Pak, pertama. Paling pertama, Pak, sudah. Halo. Kresek-kresek, Pak. Nggak kedengeran? Halo. Dede Supriyadi udah? Sudah, Pak. Dede. Sudah, Pak. Yang paling pertama. Oh iya. Oke, sekarang kamu milih temanmu siapa? Milih yang untuk presentasi, Pak. Ya. Ayo cepet. Siapa ya? Langsung namanya aja mungkin ya, Pak ya? Iya, boleh. Oh, boleh. Bentar, Pak. Saya harus ini dulu. Kalau Pak Adi ya, Pak ya? Adi Nugroho ya? Oke, silakan. Silakan. Adi Nugroho. Halo, Adi Nugroho, silakan. Kayaknya mental deh. Nggak ada di sini. Keluar kayaknya. Keluar kayaknya, Pak. Iya, keluar. Mungkin yang lain, Pak Dede. Siapa lagi ini? Next. Yang belum. Yang belumnya tuh siapa ya? Bulen udah belum. Nah, bener tuh. Bu Lena tuh, Ketawa-ketawa Pak. terus. Belum kayaknya. Ya, silakan Lena. Baik, Pak Dede. Minta dijadikan host saya, Pak. Minta jadikan host. Karena di saya materinya. Baik, terima kasih. Mantap. Terima kasih, teman-teman. Jadi, Minta dijadikan host nih, Bu. yang presentasi Udah, hari Pak. ini Udah, Bapak Panji. Ya, kebetulan oke. yang Terima kasih. dipanggilnya adalah saya, berarti saya dan tim ya, saya, Pak Panji, dan Pak Aan. Jadi mungkin kita bertiga, satu kelompok. Silakan mungkin akan diinikan oleh Pak Panji ya. Mangga silakan duluan Pak Panji. Karena kita satu kelompok bertiga Pak, jadi kita langsung. Ya, silakan. Mangga Pak Panji, mangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dari kelompok kami
Yaitu dengan buku Renal Cafe Disruption kita di bab 4 ya. Kang Panji dietakeun di naon Suaranya. di agengan etana Oh, siap. slide-na nu dihandap tah. Nu handap paling ujung kanan. Ujung kanan. Sudah nih Pak, udah paling besar ya? Ujung kanan. Bentar. Ujung kanan dah. Handap ujung kanan nu jiga TV, gambar 3 TV. Sudah Pak ini? Sudah diperbesar Pak? Nah, letik ini. Oh, nah. Encan ah. Belum muncul. Belum muncul. Belum. Di saya belum. Terus bentar. Udah di saya mah. Oh, Udah? udah. Oh, di saya udah soalnya Pak. Iya masih kene aya katanya. Oh, sebentar. Sanes Belum, nu, gitu. eta nu kiri, nu kanan. Terus Iki kanan. nu kanan. koneng. Terus kursornya kirang-kirang eta. Kurang. Oh, ini. Ada Roma Irama. Nah, eta terus tadi udah deket. Ini. Lah nu aya angka, Punten. Oh, Kang. ini. dekat angka. Ini Pak. Lain nu eta. Iya. Bukan, kiri. Nah, klik eta diklik. Nah, ya itu. Ini Pak. Udah. Jelas ya Pak? Right. Aliman. Ya sudahlah. Oke. Mohon maaf kalau Kita kurang. harusnya diklik eta yang dekat Sudah, Pak. 87%. Klik lagi aja Pak. Ini udah saya udah maksimal soalnya nih. Bentar. Ya sudah tenan langsung. Oh iya siap. Mestinya Oke. bukan itu. Oh iya siap. Oke Pak, bab kita bab 4 ini ada saya, Ibu Lena Susilawati, Bapak An Andi Purnama dan saya Panji Gumiwang Arya Wangga. Judulnya ada bersaing dengan model bisnis ya. Mungkin tahun 2003 kita masih ingat ya, ada perseteruan antara Raja Dangdut Rhoma Irama dan Inul Daratista ya. Waktu itu Rhoma Irama sebagai incumbent mungkin merasa terganggu dengan munculnya Inul Daratista. Kenapa merasa terganggu? Karena saat itu bagi Rhoma Irama yang namanya musik, yang namanya dangdut, yang namanya lirik lagu itu syarat dengan nasihat, kebaikan, kebajikan, dan sifatnya juga selain menghibur. Sementara Inul muncul dengan model bisnis yang berbeda, di mana dia tidak menyanyikan lagu ciptanya sendiri, dia tidak istilahnya tidak menjual CD-nya sendiri, tapi dia membiarkan orang untuk melihat gerakan-gerakan erotisnya di copy, di CD bajakannya disebar sedemikian rupa, dan dia dagang dari kampung ke kampung, dan itu yang membuat Rhoma Irama sebagai incumbent merasa terganggu. Sehingga saat itu muncul ada saran dari sang Raja Dangdut untuk memboikot ya kegiatan Inul, apakah di televisi, apakah di panggung hiburan, untuk tidak memanggil Inul sebagai artis untuk tampil, karena bagi Rhoma Irama itu adalah porno aksi ya. Nah, ini seperti kita lihat di sini, salah satu model bisnis yang bisa dilihat dari dunia hiburan antara Rhoma Irama dan Inul Daratista adalah Rhoma mengusung tema dakwah, sedangkan Inul dinilai hanya mengadakan gerakan erotis dan melakukan porno aksi. Dua kepentingan berbeda meski dalam satu jenis bidang yang sama, itulah yang dikenal dalam dunia disruption sebagai bisnis model. Ya, mungkin sebagai gambaran bahwa artis-artis lama mereka mendapatkan penghasilan dari royalti, lagunya dinyanyikan oleh penyanyi lain atau dia tampil dari acara satu ke acara lain dia dibayar, sehingga yang namanya hak cipta atau namanya lagu itu benar-benar dipatenkan agar tidak dibajak seperti itu. Nah, kemudian kalau Inul sendiri kan modelnya berbeda. Dia tidak menyanyikan lagu punya dia sendiri, dia tidak membuat karang lagu dia sendiri, dia hanya mempertontonkan lagu yang populer dia nyanyikan dan dengan gerakan-gerakan erotisnya. Dia membebaskan siapapun untuk menyorot gerakannya, kemudian dibikin CD-nya dan disebar ke banyak tempat sedemikian rupa, tujuannya supaya apa? Supaya makin populer seperti itu. Nah, poin di sini adalah bahwa dari kedua sisi ini adalah di luar masalah perseteruan antara Rhoma Irama dan Inul, ini ada dua model bisnis yang sangat berbeda. Ya, artis lama seperti Rhoma Irama adalah menggunakan bisnis royalti, yaitu bisnis yang berdasarkan pemasukan dari lagu yang dia ciptakan, kemudian dia dipanggil untuk mengisi acara, dapat dari seperti itu. Nah, kemudian model kedua adalah bisnis non royalti, seperti yang contoh Inul ya. Nah, pertama-tama gini, semenjak Steve Jobs mengeluarkan iTunes ya, kemudian YouTube juga memberikan kesempatan bagi para penyanyi untuk menyanyikan lagu siapa saja untuk bisa tampil YouTube, itu cukup mendisrupsi ya, atau membuat gangguan bagi para pencipta lagu atau penyanyi, karena mereka bisa menyanyikan lagu dan tampil YouTube tanpa harus membayar royalti. Ya,
Seperti itu. Nah, kemudian memang jadi pudar para artis-artis lama yang biasa model royalti, dapat dari royalti, itu cukup terganggu dengan hal ini. Nah, bahkan sekarang dengan adanya iTunes dan YouTube sendiri, banyak istilahnya penyanyi yang menggratiskan lagu-lagu mereka. Mereka tampil di YouTube, membebaskan siapapun untuk mengcopy, menyanyikan lagunya, seperti itu. Loh, lalu dari mana mereka dapat uangnya? Mereka dapat uang begitu ada undangan baik acara ulang tahun, kampanye, televisi. So, karena mereka adalah penyanyi pertama yang mempopulerkan. Nah, dari situlah mereka dapat uang dari YouTube, meskipun mereka tidak menjual produknya. Ya, jadi ini adalah hal yang tentu berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, bahwa dengan model bisnis seperti ini, bisnis non-royalty, mereka menggratiskan, malahkah mereka dapat uang. Dan yang mengundang pun bukan orang-orang yang istilahnya sembarangan, seperti produsen rokok, minuman, seluler, kopi, dan segalanya. Ya, itulah pergeseran bisnis saat ini ya. Kemudian, dalam hal yang lain pun kita bisa lihat dalam bidang politik ya, suara rakyat yang terdisrupsi. Dalam politik terdapat pula disruption yang bisa berujung pada kekacauan. Dukungan publik langsung dalam pemilihan kepala daerah yang bisa Itu masih slide-nya masih itu aja itu. Oh, ini saya udah Pak? Belum ya? Udah ganti Pak? Muncul? Muncul Pak? Belum, Udah. masih Roma Irama. Oh, kenapa ya? Bentar, di saya udah soalnya nih. Bentar. Ya, soalnya tadi itu belum pakai slide yang besar sih. Oh, sebentar. Jadi kalau dipindahin nggak akan pindah. Sebentar, Pak. Coba dipindahin dulu deh Pak Panji, biar bisa muncul. Ya. Soalnya ada video juga soalnya nih, takutnya malah nggak muncul nih. Sebentar, Pak. Mohon maaf ada gangguan. Di sini nggak muncul juga, Pak. Masih yang lama? Masih yang lama ya? Belum ganti. Bentar. Udah gambar yang apa sih, ada suara rakyat. Nah, itu udah. Nah, itu. Oh, udah keluar, muncul. Muncul. Muncul ini. Muncul yang orang lagi megang speaker ya. Betul. Muncul ya, Bu ya? Ya, ada. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, suara rakyat dan terdisrupsi. Dalam politik terdapat pula disruption yang bisa berujung pada kekacauan. Dukungan publik langsung dalam pemilihan kepala daerah yang bisa meminimalisasi. Harga transaksi politik masih sulit diterapkan kalau demokrasi tak didukung partai politik. Kita mungkin ingat ya, tahun 2011 pada 2009 itu pemilihan Bupati Garut ya, HM Aceng Fikri dan Diki Chandra. Itu mereka melalui jalur independen. Kemudian tahun 2016 walaupun Gajar ya, siapa tuh Ahok ya. Ahok juga dapat dukungan dari KTP waktu itu ya. Tidak melalui parpol. Walaupun pada ujungnya juga melalui parpol. Hanya kalau kita lihat di sini adalah bahwa dalam politik bisa juga terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Di mana suara rakyat bisa juga menimbulkan satu kekuatan politik baru di mana tanpa melalui jalur parpol, jalur independen, seseorang bisa mencalonkan sebagai kepala daerah. Karena kita tahu bahwa biaya pemilihan pemimpin daerah melalui partai politik bukan biaya yang murah dan cukup rumit seperti itu ya. Ini salah satu disruption dalam bidang politik. Nah, kemudian disruption dalam bidang yang lain di luar disruption bidang politik adalah dalam fintech atau finansial teknologi ya. Fintech mengubah peta perbankan. Ketika semua bank menerapkan bunga dan fee based atau komisi bebas komisi dalam skala global muncul model bisnis fintech atau finansial teknologi yang mempreteli elemen penghasil uang bank satu persatu dengan pendekatan fee based. Mungkin meski baru di tahap awal ya, fintech juga cukup mengganggu rumah bank. Seperti Bill Gates pernah mengatakan, banking is necessary, banks are not. Atau ya, bahasanya, bank bukanlah satu-satunya sumber pendanaan. Karena gini, mungkin dalam beberapa hal ya, orang mau pengajuan kredit ke bank kebanyakan terganggu oleh kolateral, persyaratannya, kemudian kelayakannya itu agak kesulitan. Nah, dengan adanya fintech atau finansial teknologi ya, fungsi bank mungkin agak sedikit terganggu dalam artian
dalam menyalurkan kredit. Ya. Karena dengan fintech itu beberapa kemudahan bisa diperoleh dibanding melalui jalur perbankan. Ya. Contoh mungkin seperti di Amerika ya, atau kita ada bahasa istilahnya crowdfunding. Crowdfunding itu adalah metode kolektif pengumpulan dana baik dari relasi, pelanggan, keluarga atau siapapun ya, membantu seseorang untuk memiliki modal sebagai modal usaha ya. Di Amerika terkenal tuh Kickstarter, Koktiricom ya. Cukup dengan Anda kirim video presentasi produknya, begitu di ACC uangnya cair. Pembayaran seperti apa? Bisa juga dengan ucapan terima kasih, bisa juga dengan memberikan produknya, bisa juga dengan menampilkan nama investornya. Jadi memang agak lebih mudah. Itu crowdfunding. Jadi ini tentu memutus jalur perbankan dalam artian tidak melalui perbankan, dengan pola yang seperti ini si calon debitur bisa mendapatkan uang modal. Contoh yang kedua di Kickstarter ya. Ada produk Indonesia namanya Kravar. Ya, dia memproduksi tas kulit. Tas kulit ini ingin masuk ke Amerika. Tapi seperti kita ketahui, bagi Amerika, tas yang berkualitas itu hanya dari 4 negara. Italia, Inggris, Prancis, dan Amerika. Hanya itu. Italia, Inggris, Prancis, Amerika. Indonesia nggak masuk. Jadi kualitasnya masih kurang. Nah, tapi Kravar mencoba masuk ke Kickstarter, dia pengajuan, kemudian juga dia melalui beberapa proses yang mungkin juga sesuai dengan standar internasional, akhirnya bisa disetujuin, bahkan keluar dana sebesar $30.000 ya, tahun itu 2013 ya, 2013. Nah, setelah dapat yang itu dia dapat lagi dana $30.000 tahap pertama, lalu $55.000 tahap kedua, tahap ketiga $25.000 dan terakhir $19.000 Amerika. Seperti itu. Nah, di sini saya ada sedikit video tentang crowdfunding, mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau misalnya nggak ke-share, mohon diinformasikan. For a long time, when it came to finding funding, businesses were at the mercy of banks and their strict terms and requirements. This created a hurdle that many companies were unable to cross. But with the growth of fintech and new financial avenues, tidak ada Pak? Yang lain kelihatan? Nggak ada. Yang lain nggak ada. Nggak muncul? Nggak muncul, itu munculnya kayak dokumen foldernya Pak. Oh, sebentar. Oke, sebentar. Itu mestinya diklik, di bawahnya diklik lagi. Oke, Pak. Bentar, Pak. Share. Diklik. Oh iya, Pak. Oke. Ya. Muncul, Pak? Nah, muncul. For a long time, when it came to finding funding, businesses were at the mercy of banks and their strict terms and requirements. This created a hurdle that many companies were unable to cross. But with the growth of fintech and its ability to create new financial avenues, this has brought forth a new way to raise capital, crowdfunding. Apps or internet platforms like Kickstarter, Patreon, and GoFundMe have opened up new doors for both creators and companies, as well as individuals looking to diversify and invest their money. By pooling funding from a variety of sources, crowdfunding has created a symbiotic relationship as it brings together willing investors. It allows businesses or creators to grow on their own terms, while still giving investors a return on investment through equity or reward. Crowdfunding has utilized the easy accessibility of social media networks, turning what used to be a very traditional approach into one that fits within our modern times. Funding businesses. Muncul gambarnya, Pak? Muncul gambarnya? Oke, kita lanjut. Ya.
Mohon maaf, ada gangguan. Oke, ya. Gambarnya muncul, Pak, Ibu? Ya, udah. Oke. Model bisnis yang perlu dipelajari di abad ke-21 adalah, pertama adalah persaingan abad ini ditandai bukan lagi antara produk dalam industri yang sejenis, melainkan antara model bisnis dalam industri yang batas-batasnya menjadi semakin kabur. Yang kedua, model bisnis merevolusi industri, membuat cara yang ditempuh incumbent menjadi semakin rumit. Tetapi inti dari model bisnis adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan uang dari kegiatan usahanya dengan cara-cara baru. Yang ketiga, pengusaha yang cerdik bukanlah pengusaha yang bersikeras dengan model bisnis selamanya. Seorang pengusaha perlu mempertanyakan kembali fundamental usahanya. What business are in? Apakah kita masih harus menjual apa yang semata-mata kita hasilkan saja, ataukah kita juga memperluasnya? Model bisnis juga mencerminkan siapa yang memegang kendali perusahaan. Apakah generasi tua yang merupakan imigran dalam dunia teknologi, atau hanya menjadi pemakai pengguna saja, atau generasi milenial, mereka yang waktu itu berusia 18-32 tahun. Model bisnis yang kreatif terkesan memenuhi syarat 30% SDM dari generasi milenial yang paham tentang generasi mereka, atau mereka yang berusia di kisaran saat ini 30 tahun. Ya. Oke, dari saya, presentasinya seperti ini, akan dilanjutkan oleh Bapak Aan Andi Purnama di halaman berikutnya. Ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Panji dan juga rekan-rekan yang saya hormati Pak Prof. Budi. Saya akan mencoba melanjutkan yang berikutnya terkait masalah the strong why. Bisa di Pak Panji bisa di slide ini bisa di. Sudah Pak, ini muncul Pak gambarnya Pak? Di saya sudah muncul? Oke, saya lihat di ini aja di sini sudah keluar Pak, di saya? Di sini belum. Di sini belum. Yang lain belum muncul, bentar Pak. Belum muncul. Di saya udah ya. Masih abad 21. Abad 21, bentar. Apa ya? Bentar. Baik, sambil menunggu Pak Panji slide way. The strong why. Nah ini, udah Pak barusan. Udah, oke. Ini Pak. Sebelumnya diklik lagi Pak. Ini Pak, ini strong why Pak. Oke. Oke, the strong why. Belakangan ini banyak model bisnis yang dikembangkan dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari luar negeri, khususnya dari venture kapitalis. Selain karena memiliki sumber dana dengan biaya modal yang lebih murah, mereka membiayai kegiatan usaha kreatif yang masa depannya belum tampak. Nah, pada venture kapitalis ini tentu akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dalam jumlah banyak lewat investasi venture kapitalis. Modal inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis, terutama jika perusahaan sedang terkendala dalam hal modal. Nah, investasi venture kapitalis tentu memiliki resiko yang besar karena banyak uang yang diinvestasikan dan panjangnya waktu pengembalian keuntungan atau return, dan keuntungan biasanya diperoleh setelah 4-6 tahun investasi awal. Kemudian tantangan lainnya tentu banyak hal, terutama tantangan dalam venture kapitalis yang harus dihadapi, yaitu adalah kemungkinan perusahaan gagal berkembang, karena kebanyakan adalah perusahaan rintisan. Menurut Forbes, persentase gagal perusahaan rintisan adalah sebesar 90%. Ya tentu dengan alasan berbagai macam. Nah, sehingga untuk mencegah hal ini, investor akan melakukan disverifikasi investasi. Bisa juga investor memberi dana kepada perusahaan startup yang sudah teruji serta lumayan tumbuh gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Panji, slide berikutnya. Mengapa banyak usaha baru
digratiskan. Ini salah satu dampak disruption pada awal sebuah zaman adalah menciptakan pasar yang benar-benar baru dengan harga yang jauh lebih murah. Dampak besarnya tentu disruption tidak hanya menciptakan pasar yang benar-benar baru saja, tetapi juga berpotensi menghancurkan yang sudah lebih dulu ada. Disruption menghancurkan suatu zaman yang sudah berlangsung puluhan tahun dalam penguasaan incumbent, sehingga terjadilah dampak shifting atau perpindahan secara masif. Dan bisnis yang digeluti incumbent pun menjadi tidak relevan lagi. Ini contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Panji di dunia musik, bagaimana permusuhan Inul melawan Rhoma Irama. Bukan hanya permusuhannya, tapi kita melihat dari disruption. Gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Panji, yang satu menggratiskan, yang satu lagi hidup di royalti, yang konvensional. Ketika digratiskan, maka Inul terkenal. Nah, sehingga dia manggung kemana-mana. Dari manggung itulah dia dapat tambahan uang. Nah, dalam menjalankan bisnis, saat ini kita mengenal beberapa model bisnis. Ada yang namanya subscription model. Ini nggak apa-apa slide-nya Pak Panji ya, belum gerak-gerak. Di saya sudah Pak, yang lain udah kebaca subscription Mungkin model. telat gitu ya. Oh iya, siapa? Nggak apa-apa, subscription model. Ini adalah sebuah model bisnis di mana di mana pelanggan diharapkan untuk membayarkan biaya berulang agar bisa mendapatkan akses ke produk atau layanan tertentu secara berkelanjutan. Dulu kita berlangganan koran di rumah atau juga membayar iuran televisi. Di zamannya saya masih ingat pada waktu bagaimana iuran televisi setiap bulan. Dalam model bisnis ini pelanggan dikenakan iuran wajib bulanan untuk mendapatkan akses atau pemakaian dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga masih diterapkan saat kita berlangganan TV kabel. Tentu dengan cara ini penyedia jasa mendapatkan pendapatan yang dapat diprediksi. Nah, sekarang ini model bisnis tersebut dalam skala luar biasa besar dipakai oleh Netflix. Kemudian juga kita mengenal Kindle, kemudian Dollar Shave Club, dan yang lainnya dengan tarif yang tentu jauh lebih murah. Gitu ya. Terus kemudian model bisnis yang lain, free model. Ketika muncul pertama kali, model bisnis ini tentu membingungkan banyak orang. Bagaimana bisa hidup dengan menjual sesuatu yang gratis. Kemudian kita juga bertanya, dari mana uangnya? Kita juga merasakan saat memakai mesin pencari Google yang telah mematikan bisnis Yellow Page karena lebih mudah dan lebih cepat. Sekarang selain Google juga muncul yang lain gitu ya, yang tentu lebih memasyarakat seperti Facebook, Instagram. Slide-nya belum, Andi, slide-nya belum ganti tuh. Ya, Pak Panji bisa. Sudah nih Pak, di saya sih sudah ya. Belum muncul Pak. Kalau di saya sudah ya. Tadi. Itu Masih di di strong way. laptopnya Panji bermasalah itu. Waduh, mohon maaf nih Pak. Ini ini laptopnya belum lunas Pak. Kelihatan. Ini kenapa ya? Di saya udah. Itu, Pak. Bentar Pak, saya ulang lagi. Kenapa ya? Stop share ulang. Dilunasin dulu itu. Stop share dulu. Stop share dulu ya. Oke. Laptopnya pengen karya wisata itu, Pak. Siap. Oke. Dari free model aja Kang Panji. Ya. Ini masuk sekarang Pak, ada? Itu strong way. Oke. Bentar. Strong way. Masuk free model ya? Free model aja langsung. Okay. Nah, saya ulang. Model bisnis dulu. Model bisnis itu yang halaman berapa Pak Panji? Ini model bisnis. Oke. Iya, subscription model ya? Free model Pak. Subscription sekarang di free model Pak. Iya. Sekarang subscription model. Ini subscription model. Oke Pak. Tadi sudah subscription model. Iya, tadi sudah. Ya. Subscription model. Nah,
Kemudian kita juga mengenal yang namanya free model. Ketika muncul pertama kali, model bisnis ini membingungkan banyak orang. Bagaimana bisa hidup dengan menjual sesuatu yang gratis? Pertanyaannya tentu kita sama. Dari mana kita mendapatkan uangnya? Karena kita merasakan saat memakai mesin pencari Google yang telah mematikan bisnis yellow page akan lebih mudah dan lebih cepat. Sekarang selain Google juga muncul Facebook, Instagram, Snapchat, dan model bisnis serupa, dan semuanya tentu digratiskan, tidak berbayar. Dengan menarik orang banyak secara gratis, akan dapat komunitas yang amat besar. Komunitas besar inilah yang menjadikan platform mempunyai aset yang amat penting dan nilainya naik terus. Berikut, kami akan menampilkan sebuah video pendek terkait hal ini. Kami persilakan Pak Panji untuk memutar video singkat. Muncul Pak gambarnya, maaf. Gambarnya muncul? Belum? Belum Pak. Belum. Gangguan lagi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai Pak Panji, karena sebetulnya yang bermasalah di laptopnya yang belum lunas, Pak. Iya, betul. Muncul, Pak. Muncul. Di keseharian kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Buktinya, besar kemungkinan kamu sedang menonton video ini di YouTube. Atau sebelum dan setelah menonton, kamu buka Gmail, lalu cari-cari informasi lewat Google Search pakai smartphone Android. Nah, melihat besarnya ketergantungan kita terhadap berbagai layanan Google saat ini, rasanya sulit membayangkan fakta jika awalnya Google hanyalah sebuah proyek penelitian disertasi yang dilakukan oleh dua sahabat, Larry Page dan Sergey Brin, lebih dari 20 tahun silam. Saat itu, Google dikenal dengan sebutan Project Backup dan dijalankan di sebuah server berkapasitas 40 GB yang uniknya dibangun dengan susunan Lego. Selain fakta di atas, masih banyak fakta menarik tentang Google di sepanjang kiprahnya sebagai pemilik layanan mesin pencari terpopuler di dunia. Untuk itu, kami mengumpulkan 6 fakta Google lainnya yang jarang diketahui orang. Saat awal berdiri, kedua co-founder Google memang tidak berpikir bahwa penelitian mereka akan menjadi sebuah perusahaan teknologi besar. Yang ada di benak mereka saat itu, mereka hendak menjual teknologi pencarian tersebut demi menambah biaya penelitian. Saat itu mereka menawarkan teknologi backup pada Excite, perusahaan layanan mesin pencari dengan tawaran harga sebesar $750.000 Amerika. Merasa bahwa hasil pencarian milik Excite tidak terpaut jauh dari backup, sang CEO menolak tawaran tersebut. Kira-kira gimana ya perasaan mantan CEO Excite ketika melihat besarnya Google saat ini? Di musim panas tahun 2006, YouTube telah menjadi salah satu layanan penyedia video terbesar di dunia dengan koleksi 65.000 video dan 100 juta kali penayangan per harinya. Melihat besarnya potensi YouTube, Google berani meminang YouTube dengan dana sebesar $1,65 miliar Amerika yang merupakan akuisisi Google kedua termahal saat itu. Uniknya, akuisisi tersebut dilakukan hanya berselang 18 bulan setelah YouTube didirikan. Ini memang sebuah taruhan yang cukup besar. Tapi melihat suksesnya YouTube sebagai salah satu kanal pemasukan terbesar Google saat ini, risiko besar tersebut berbuah hasil yang cukup manis. Sebagai sebuah perusahaan teknologi ternama, Google menjadi destinasi bekerja impian bagi para lulusan perguruan tinggi, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di dunia. Jadi nggak heran kalau Google menerima setidaknya 2 juta lamaran pekerjaan setiap tahunnya. Untuk mempermudah pencarian talenta terbaik, Google membangun sebuah tool unik bernama Fubar untuk merekrut calon karyawan baru berdasarkan apa yang mereka cari di Google Search. Fubar secara otomatis akan mengirim sebuah tantangan saat seseorang melakukan pencarian yang berhubungan dengan pemrograman. Mereka yang berhasil menyelesaikan tantangan tersebut bakal mendapat kesempatan bekerja untuk Google. Kantor Google yang terletak di area Mountain View, California, memiliki lahan seluas ratusan ribu meter persegi yang harus selalu mendapat perawatan. Sebagai bagian dari kebijakan Google untuk menjadi perusahaan yang lebih hijau, Google mempekerjakan ratusan kambing untuk merawat tanaman mereka. Yap, kamu tidak salah dengar. Google menyewa setidaknya 200 kambing dari peternakan lokal untuk membantu mereka memangkas rumput liar. Alasan Google, selain ramah lingkungan,
Kambing yang berkeliaran di taman terlihat lebih lucu ketimbang mesin pemotong rumput. Kamu pernah melihat mobile Street View milik Google berkeliaran di jalan-jalan kotamu? Street View adalah fitur unik yang memungkinkan pengguna melihat ruas-ruas jalan di berbagai lokasi di dunia secara 360 derajat, termasuk beberapa kota di Indonesia loh. Tapi kamu pernah kepikiran nggak? Gimana cara Google menjangkau tempat-tempat terpencil di dunia yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa, misalnya seperti di daerah gurun. Google mempekerjakan unta untuk mengambil gambar panorama. Efektif dan efisien kan? Ditinggal tulang punggung memang merupakan mimpi buruk bagi setiap keluarga, dan Google menyadari penuh kemungkinan tersebut. Di Google, setiap karyawan mendapatkan berbagai tunjangan untuk kehidupan profesional maupun personal mereka. Dan uniknya, tunjangan tersebut akan terus didapatkan bahkan setelah mereka meninggal. Ketika seorang karyawan Google meninggal saat masih dalam masa kerjanya, keluarga yang ditinggalkan akan tetap mendapatkan kompensasi sebesar separuh gaji karyawan tersebut semasa hidupnya selama 10 tahun. Anak-anak mereka juga akan mendapatkan uang saku sebesar $1.000 Amerika per bulan sampai mereka menginjak usia 19 tahun. Sejak awal didirikan, Google memang dikenal sebagai perusahaan yang sedikit nyentrik, nyeleneh, dan juga nakal. Dari sanalah lahir inovasi-inovasi besar yang turut mempermudah hidup masyarakat dan pengguna internet di seluruh dunia. Maka tidak heran jika kamu menemukan banyak fakta aneh dan juga menarik di dalamnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus update informasi seputar startup, teknologi, dan profesional di channel YouTube Techinesia ID. Baik, itu tadi video pendek, saya kira. Kemudian kita teruskan terkait masalah model bisnis yang lain, premium model. Nah, premium model adalah salah satu model bisnis yang mana perusahaan akan menawarkan layanan pelengkapnya dengan biaya tambahan, tentu kepada para pelanggannya. Biasanya perusahaan akan memberikan layanan yang bisa dicoba oleh pelanggannya secara gratis. Awalnya model bisnis ini dipakai untuk menjelaskan jasa yang berkualitas premium, tetapi diberikan free, alias gratis. Ini penting, karena selama ini segala sesuatu yang gratis biasanya berkualitas buruk. Namun di dunia digital, ini hal yang berbeda, di mana pelayanan terus menjadi hal yang paling utama. Teknologi terus berkembang, dan tentu apa yang kita rasakan sekarang ini sudah tambah baik. Gitu. Ada peribahasa yang mengatakan, premium is not always premium, and premium quality is not always free. Layanan dasarnya memang gratis, tapi kita bisa dikenakan biaya setiap kali melakukan upgrade-nya. Nah, terus kemudian hypermarket. Kita mengenal hypermarket. Hypermarket adalah bentuk pasar modern yang sangat besar, kemudian barang-barang yang diperdagangkan cukup komplit, selain tentu tempatnya yang luas. Hypermarket biasanya memiliki lahan parkir yang luas pula. Namun, seiring perkembangan dari pasar yang segmented, penyedia jasa terus memperbesarnya menjadi hypermarket. Dulu Amazon hanya tempat mencari buku. Nah, sekarang bagaimana Amazon ini menjadi hypermarket yang menyediakan apa saja yang siap diantar dari lokasi terdekat dalam hitungan menit atau jam. Bukan lagi hari atau bulan. Karena ini kecepatan, masyarakat dituntut ingin cepat gitu ya. Sehingga saat ini untuk menjadi hypermarket tidak memerlukan lagi tempat yang luas dan parkir yang luas. Dan itu barangkali yang dapat disampaikan. Untuk halaman berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Lena. Kami persilakan Ibu Lena. Baik, terima kasih Pak Anandi atas pemaparannya, juga Pak Panji yang sudah memaparkan. Mungkin saya akan mempresentasikan berikutnya. Baik Pak Panji, silakan share screen. Sudah Bu, muncul nggak? Belum. Belum juga? Waduh. Ini gangguan lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya stop dulu ya.
Oke. Laptopnya pengen jalan-jalan itu Pak Panji. Ya, jalan-jalan ke Jogja, Bu. Oke, ini muncul sekarang, Bu? OTW. Muncul sekarang gambarnya, Bu? Oke, sudah. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Panji. Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya melanjutkan daripada presentasi dua teman saya dan rekan saya tadi, yaitu mengenai model bisnis. Banyak sekali model bisnis yang saat ini ada di pasaran. Salah satunya adalah marketplace model. Nah, bicara tentang marketplace model, ini sudah ada penjelasan. Ini adalah platform ini memfasilitasi berbagai pihak untuk membangun sebuah pasar untuk tempat terjadinya transaksi atau berinteraksi antara berbagai penjual dengan pembeli, di mana hanya menyediakan tempat, penjual datang, lalu seperti di mall, lalu membeli, ikut datang, lengkap, dan berdagang di sana. Dan mengenai marketplace, tentang marketplace yaitu di mana marketplace ini menyediakan platform yang bertemunya pembeli dan penjual yang bisa melihat produk apa saja, lalu pembeli bisa melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya di Indonesia saat ini adalah marketplace yang paling besar pangsa pasarnya. Contohnya adalah ada beberapa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Bineka, Zalora, Zolista, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa yang saat ini paling besar di Indonesia. Next, Pak Panji. Ada videonya, Bu, yang marketplace. Bisa tampilkan dulu. Oke, mangga silakan. Belum muncul gambarnya, Bu? Sabar ya, teman-teman. Ini apa videonya sedang OTW, malam minggu. Agak sedikit macet jalanan. Ya, Bu, bentar. Sabar. Nggak muncul ya? Bentar, Bu. Ya, marketplace ini kita mungkin hari-hari sudah menggunakan ya. Mungkin banyak sekali teman-teman yang saat ini mungkin bertransaksi di Tokopedia, di Shopee, dikarenakan kemudahan yang banyak sekali saat ini terjadi dan disediakan. Silakan Pak Panji. Muncul gambarnya, Bu? Belum? Belum, Pak. Belum. Aduh. Nah, beri, Pak. Ya, sudah muncul, sedang. Baiklah. Nah, itu dia mungkin teman-teman tadi videonya dari beberapa marketplace yang terbesar di Indonesia ya, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Jadi adanya marketplace ini adalah platform di mana penjual berkumpul bisa menjual segala macam barang ke pelanggan tanpa bertemu secara fisik.
Nah, oke, kita lanjut tentang akses over ownership model. Nah, ini adalah model bisnis yang ramai diperbincangkan selama ini, menyangkut potensi berbagi dalam dunia maya. Dari kalangan yang sudah bosan dengan mengakumulasi kepemilikan, cukup dengan memiliki akses tanpa harus memiliki, bisa dimanfaatkan dan dipakai kapan saja. Selain Uber, Grab, dan Gojek, model ini dipakai oleh katanya agak sedikit kiri dan Cisra. Oke, lanjut Pak Panji. Berikutnya. Ya, bentar, Bu. Waduh. Nah, kalau bicara tentang model bisnis ini kan tidak berhenti dari e-commerce, tidak jauh dari e-commerce ya. Ini kan e-commerce, yaitu penyebaran, penjualan, pembelian, serta sambil menunggu, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, internet, di media sosial. Maaf. Belum keluar Pak Panji. Ya, bentar, Bu. Oke, saya lanjutkan. Oke. Muncul Bu ya? Oke, on demand model ya. Nah, dalam model ini semua berjalan berkat teknologi dalam menjangkau konsumen. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas, yaitu pelanggan saat ini dengan cepat dapat dibaca. Itu keberadaan Anda sekarang, apa yang Anda inginkan, harga berapa, apa yang ingin Anda kembangkan menjadi produk atau layanan yang seketika juga ada di tempat Anda membutuhkannya. Experience model ya adalah model bisnis yang sangat disruptif. Seperti Pokemon Go yang disukai anak-anak dewasa, seperti pendekatan experience style dunia pariwisata, kuliner sudah lebih dulu mengeksploitasi pelanggannya. Nah, semua dipadukan dalam sebuah produk. Lanjut Pak Panji. Ya, sudah Bu. Belum? Belum juga. Waduh, bisa udah. Belum muncul juga. Oke, belum. Maaf, Bu. Mohon maaf ya teman-teman. Muncul Bu ya? Oh, muncul. Oke, dan ini adalah salah satunya yaitu piramid. Nah, di mana skema bisnis ini adalah dipakai memberikan insentif dan tenaga penjual, dan pada koordinatornya skema ini biasanya digunakan di bisnis multi level marketing atau MLM. Nah, ekosistem adalah model bisnis yang banyak dipakai oleh pionir-pionir pengubah sejarah, pencipta zaman baru yang berpikir besar. Ekosistem bisa datang secara alamiah, namun bisa direkayasa. Model bisnis ini menandaskan pentingnya perintis membangun ekosistem sendiri yang belum dapat dilakukan pihak lain. Baiklah, kalau bicara tentang model bisnis menyangkut dengan e-commerce, online ataupun marketplace, saya sedikit melenceng dari ini. Masih ada bersangkutan, yaitu tentang e-commerce. E-commerce itu ada beberapa model yang saya pahami. Itu contohnya misalnya B2C, maksudnya B2C yaitu business to consumer, C2C yaitu customer to customer, ada C2B yaitu customer to business, B2A yaitu bisnis untuk administrasi. Nah, jadi banyak sekali kalau kita bicara e-commerce dan di model bisnis yang saat ini sedang marak dan mungkin akan menggeser pasar yang selama ini terjadi. Jadi mungkin kita bersiap-siap untuk memahami teknologi secara cepat agar kita juga tidak tertinggal. Mungkin seperti itu. Masih ada Pak Panji? Sudah Bu. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Saya yang terakhir mempresentasikan ini dan saya kembalikan kepada Pak Panji, Ariel. Ya. Terima kasih Bu Lena dan Pak An atas presentasinya. Kami memberikan waktu bagi rekan-rekan barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang kami sampaikan di bab 4 ini. Mangga dipersilakan. Mau coba tanya, Pak? Enggak, gila. Ini sih cuman nanya aja sih, kalau bedanya bisnis plan sama bisnis model apa ya? Itu aja.
Ya, mungkin kalau secara singkatnya, kalau bisnis plan adalah perencanaan bisnis ya Bu ya. Jadi artinya kita punya plan. Contoh, misalnya kita punya target dalam kuartal, dalam semester, apakah dalam tahunan. Mungkin lebih ke arah istilahnya kuantitatif, angka yang hendak dicapai dalam pengembangan bisnis. Itu bisnis plan. Kalau bisnis model seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bisnis model bisa macam-macam. Mungkin kalau yang tadi yang kita pakai contoh Rhoma Irama dan Inul, itu dua model bisnis yang berbeda. Bisnis royalty dan bisnis non-royalty. Royalty adalah bagaimana suatu produk bisa dijual, produk bisa diroyaltikan, bisa dijadikan satu hak cipta untuk dijual, itu model royalty. Sedangkan bisnis non-royalty mungkin agak lebih ke arah menggratiskan, di mana si profit atau peluang keuntungan muncul apabila si yang menampilkan produk gratisan tersebut diundang, diminta untuk sharing, atau diminta untuk menampilkan produk yang sudah disampaikan di channel gratisnya. Jadi mungkin perbedaannya itu Bu. Jadi bisnis plan lebih ke arah pencapaian tujuan bisnis yang akan dicapai, apakah semester, apakah kuartal, apakah tahunan, apakah triwulan, atau ataukah misalnya window gitu kan. Tapi kalau yang model bisnis ada jenis bisnis jenis model bisnis yang akan dipilih oleh si pelakunya, seperti itu mungkin. Mungkin barangkali tambahan dari Bu Lena dan Pak An, silakan. Baik, mungkin ini Teh Wila, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Panji ya, yaitu bisnis plan itu apa sudah jelas sekali, yaitu rencana ataupun kerangka ya, rencana ataupun target-target yang akan dicapai. Pasti ada jangka waktu, jumlahnya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, lalu skemanya plan A, plan B itu adalah plan. Bila plan A ini tercapai, mungkin kita tidak melakukan plan B. Atau bila plan A terjadi kegagalan, mungkin kita harus beralih ke plan B. Jadi itu adalah mungkin gambaran besar daripada tujuan perusahaan. Yaitu, nah kalau bisnis model, yaitu jadi bisnis model bisnis di mana yang akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencari keuntungan. Jadi model bisnis yang kira-kira paling menguntungkan perusahaan dan akan dilakukan oleh perusahaan itu yang mana? Yang mengaitkan dengan plan yang dari awal. Jadi rencana awalnya. Jadi kita mencari yang terbaik, model yang terbaik itu mana, apa, bagaimana. Jadi itu yang akan kita sasar supaya keuntungan perusahaan itu tercapai dan meningkat secara terus-menerus. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Pak Andi? Bangga, Pak An? Saya kira cukup, Bu Lena. Apa yang disampaikan oleh Pak Panji dan Bu Lena sepertinya sama, sudah mencakup semuanya. Baik, terima kasih Pak Bu Lena. Barangkali ada rekan lain yang mau ditanyakan kembali tentang materi kita. Izin, Assalamualaikum. Pak Panji, aku mau bertanya dan meminta saran. Waduh, saran apa? Pak enggak, silakan. Siapa silakan. Ini? Bapak siapa? Pak Fian ya? Fian Pak. Ya, gimana? Oke, terima kasih atas waktunya. Hal yang saya ketahui dalam konteks bisnis, pertama kan ada yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan hari ini ada di investasi. Sedangkan permasalahan hari ini, tadi Pak Panji bicara konteks urusan perbankan, yang mana orientasinya adalah untuk mengontrol bagaimana perekonomian khususnya di Indonesia ini bisa terkontrol secara baik sebagai corporation juga. Isu yang berkembang hari ini di Indonesia khususnya kita lagi menghadapi isu sumber ketahanan pangan. Pertanyaannya sederhana, ketika minyak mahal dan lain-lain itu kan terutama ada tantangan ekonomi global gitu kan. Nah, pertanyaannya sederhana, jenis model usaha apakah yang bisa mendeskripsikan terhadap rule model tentang sumber ketahanan pangan ini sehingga ini bisa terurai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya konteks berbisnis itu untuk kebutuhan orang hidup, baik itu kebutuhan sekunder, primer, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Panji, terima kasih. Oke, Pak Fian ya. Jadi pertanyaannya tadi tentang ketahanan pangan mungkin Pak ya. Tadi ketahanan pangan ya. Tadi mungkin kalau pertanyaan apa yang sampaikan Pak Fian pertama adalah dari sisi perbankan dulu mungkin Pak ya. Tadi saya agak mundur sedikit bahwa fintech itu kita belum masuk ke ketahanan pangan ya. Bahwa fintech itu tujuannya adalah mempermudah si pelaku usaha untuk mendapatkan modal untuk berusaha. Karena kalau kita melalui bank itu ada beberapa hal yang jadi kendala
biasa di kolateral, DSR, kapasitas, dan seperti itu. Dan itulah yang bisa memberikan kelebihan fintech yang cukup mengganggu dunia perbankan dalam penyaluran kredit. Itu yang fintech. Kemudian kalau dari sisi yang ketahanan pangan ya, tadi Bapak sampaikan ini, mohon maaf kalau saya penangkapannya agak kurang ya, kurang pas mungkin ya, dari yang Bapak tanyakan tadi kurang tepat. Jadi gini, kalau misalnya untuk ketahanan pangan, saya pikir bagaimana bisa, ini betul nggak Pak ya? Takutnya saya salah dari kalimat Bapak nih. Ketahanan pangan yang Bapak maksud apakah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bagaimana kita bisa memenuhi apa yang diminta masyarakat untuk masalah pangan. Apakah seperti itu maksudnya Pak? Pak Fian? Apakah seperti itu maksudnya Pak? Takutnya saya tangkap. Apakah maksudnya seperti itu? Bagaimana pemerintah atau kita bisa? Itu, ya, larinya ke komoditas, Pak. Maksudnya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan? Maksudnya seperti itu bukan, Pak? Model bisnis seperti itu itu. Kan isunya hari ini yang berkembang adalah sumber ketahanan pangan, Pak. Ya. Mungkin ada gejolak permasalahan di bisnisnya. Nah, pertanyaan kan sederhana, jenis model usaha Bapak yang stabilkan di ruang-ruang itu sehingga ya isu itu bisa terhandle dari segi kebijakan, dari regulasi pemerintah atau para pelaku usaha dan lain-lain. Saya ikut menjawab, boleh? Pak Boleh, nah silakan. Sangat boleh. Oke, ini kayaknya jadi saya masih ngeraba-raba ya, rancu. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa kemana-mana ini. Jadi makanya saya menjawabnya secara kemana-mana juga ya, Pak Pian ya. Ini bicara ketahanan pangan. Oke, ini kita tidak bicara model bisnis, tapi ketahanan pangan yang Pak Pian sampaikan tadi bahwa adanya gejolak. Mungkin sepertinya melihat dari fenomena ya. Belakangan ini sepertinya minyak goreng agak rame ya. Jadi mungkin apakah ketahanan pangan itu anggaplah sawit misalnya. Mungkin saya kalau bicara ketahanan pangan tentang itu untuk lokal, begini Pak. Kenapa terjadinya hari ini peningkatan harga minyak goreng atau yang sudah sedikit lebih tinggi dibandingkan biasanya? Biasa di harga 29, 30, 31, sekarang di 38, 37, 40, kadang 35, jadi tergantung situasi pasar. Nah, yang saya pahami, yang sedikit saya baca juga dan saya mencari tahu tentang ini, sekarang memang sawit permintaan dunia itu sedang tinggi. Bukan hanya sawit, karena sawit adalah salah satu daripada indikator ataupun produk yang dipergunakan di dunia. Nah, kenapa menjadi harganya saat ini ketahanan pangan itu permintaan dunia itu meningkat. Pada akhirnya ketika permintaannya meningkat, akhirnya perusahaan-perusahaan di Indonesia ataupun petani memang harganya meningkat, tapi perusahaannya lebih memilih untuk ekspor. Kenapa? Karena harga yang ditawarkannya tinggi, jadi menguntungkan. Lalu kenapa akhirnya di Indonesia sendiri di dalam sendiri terjadinya krisis, artinya sawit yang banyak terekspor karena keuntungannya besar. Oleh mana? Oleh perusahaan-perusahaan yang besar biasanya dipergunakan dan melihat peluang itu. Pada akhirnya di Indonesia ini yang tersedianya itu kecil. Pada akhirnya karena penggunaannya banyak keluar, memang kesejahteraan petani juga meningkat. Tapi perusahaan juga untung yang berbisnis sawit. Nah akhirnya yang di Indonesia, yang di lokal ini terjadi penekanan ya sedikit. Jadi ada macam-macam, ada yang bermain, mungkin ada juga yang akhirnya menumpuk barang, pada akhirnya meningkatkan harga. Jadi permintaannya banyak, tapi banyak diberikan ke luar gitu. Kenapa? Karena untungnya menggiurkan, permintaan pasarnya menggiurkan. Nah terkait kebijakan ataupun regulasi, mungkin pemerintah memang membuka seluas-luasnya untuk ekspor ya, supaya kita tidak banyak mengimpor ekspor. Seperti tahun ini mungkin informasi yang kita baca adalah untuk swasembada beras. Artinya untuk beras tahun 2021 itu tidak terjadi impor. Artinya terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Mungkin akan disambung ya oleh Pak An. Mungkin mangga silakan Pak An ditambahkan. Ya, izin masuk Bu boleh nggak? Izin nambahin. Boleh Pak. Boleh Pak. Menurut saya pertanyaannya sih nggak rancu. Dari siapa tadi teh Kang
Oh iya, Kangpian ya. enggak, Iya, bukan. maksudnya gini. Kemana-mana, jadi bisa luas gitu jawabannya, bisa kemana enggak. saja. Jadi yang saya tangkap tuh pertanyaan dari Kang Pian tuh role model bisnis apa yang cocok, dan Kang Pian memberi salah satu contoh pendekatan fakta, yaitu salah satunya ketahanan pangan. Dengan adanya gejolak yang dibahas tadi sama Kang Pian, itu cuma pendekatan fakta yang dihadirkan untuk mencari role model bisnis apa yang cocok dalam menyikapi masalah tersebut, fenomena tersebut. Bagi saya ini menarik gitu. Jadi yang dikritik itu bukan fakta pendekatannya, tapi role model bisnis apa yang lebih cocok. Baik. Betul, Ya, udah betul. Kayaknya saya memahami. Sedikit saya tambahkan Pak Aan ya sebelum saya berikan ke Pak Aan. Silakan. Kalau bicara tentang role model, mungkin kalau bicara e-commerce, ada beberapa tadi model yang saya pernah sampaikan, yaitu contohnya adalah B2C. Itu adalah business to customer. Jadi kalau role modelnya untuk sebesar-besarnya untuk ketahanan pangan, kita bisa menggunakan semua role model. Artinya kan business to business, artinya bisnis ke perusahaan itu B2A, yaitu business to administrasi. Itu bisa dipergunakan karena bisa juga C2B, customer to business. Itu juga bisa, model e-commerce ya. Bisa juga C2C, customer to customer. Jadi kita bisa mengkombinasi semua model untuk seluas-luasnya untuk ketahanan pangan kita. Tergantung level yang kita ingin di mana. Misal di masyarakat berarti customer to customer. Kalau untuk lebih besar, customer to business. Untuk lebih besar lagi berarti O2O misalnya. Bisa juga online dan offline. Artinya punya punya etalase secara online, tapi punya juga ruang toko offline-nya. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi semua model bisnis. Bangga, silakan Kang Andi ditambahkan. Ya, kalau terkait role bisnis tadi sudah disampaikan oleh Bu Lena ya. Saya sedikit berbicara masalah regulasi saja. Kalau kita melihat berdasarkan data Global Food Security Index GFSI, memang secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia ini mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat pada 2016 ini Indonesia berada di peringkat ke-71. Dan 2019 meningkat di peringkat ke-62 ya. Nah, jadi ada peningkatan. Menurut nilai indeks keseluruhan, kalau melihat daripada data tersebut, itu ditentukan dari 3 aspek. Pertama, keterjangkauan. Keterjangkauan dalam artian bagaimana masyarakat bisa membeli produk-produk tersebut. Nah, ini tergantung dari perekonomian tadi. Nah, terus kemudian ketersediaan. Nah, ini yang menjadi persoalan terkait masalah ketersediaan pangan di Indonesia. Memang tidak merata, terutama di kota-kota besar. Karena apa? Sulitnya lahan-lahan. Kalau di kota besar ini kan lahan-lahan untuk pertanian, untuk lahan-lahan pertanian ini sangat kurang gitu ya, sangat kurang, sehingga biasanya kota-kota besar ini dipasok dari daerah-daerah sekitar. Contoh misalkan seperti di Kota Bandung. Menurut aturan memang dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan, sebuah kota, kabupaten, itu minimal ketersediaan pangannya di atas 4%. Nah, di Kota Bandung sendiri, di kota besar, yang notabene memang ini lahan-lahannya sudah sangat sulit, sehingga baru bisa menyediakan ketahanan pangan itu, ketersediaan pangan di 2%. Sehingga inilah yang menyulitkan beberapa tempat kota kabupaten di daerah Indonesia. Ketidakmerataan ini menjadi sebuah persoalan ya. Sehingga lahan semakin berkurang, kebutuhan semakin meningkat. Nah, dampaknya tentu ini kepada tadi ketersediaan di kita berkurang, sehingga kita meminta dari luar negeri ya, kita mengimpor barang-barang pangan ini dari luar negeri. Bahkan kalau dulu kita terkenal dengan negara agraris, penghasil pertanian. Sekarang kita mendatangkan beras dari luar negeri, dari Vietnam. Artinya bahwa
ketersediaan pangan ini semakin menipis. Kemudian dari aspek yang lain, selain keterjangkauan, ketersediaan, juga ini faktor-faktor yang lain memang sangat menentukan, seperti halnya kualitas. Nah, kita kadang-kadang disulitkan kepada kualitas produk dibandingkan dengan kualitas luar negeri. Ya, pangan-pangan di kita memang sulit bersaing di pasaran luar negeri. Selain kualitas tentu faktor keamanan. Kalau data terakhir dari kenaikan nilai indeks tadi, memang dari faktor keamanan ini sangat meningkat gitu ya. Nah, jadi saya kira untuk masalah ketersediaan pangan secara role model, permasalahan di Indonesia memang terbentur ke hal-hal seperti itu. Barangkali itu, Bu Lena. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak An. Mungkin sedikit tambahan satu lagi yang tertinggal. Tadi Kang Pian menyikapi pertanyaan Kang Piang yang memang masalah role model, masalah ketahanan pangan, masalah ketersediaan, masalah model bisnis yang pantas dipergunakan apa gitu. Nah, di samping yang kita bicara yang kecil-kecil tadi, yaitu customer to business, customer to administrasi, itu boleh dibaca di model-model e-commerce. Silakan dibaca dan bisa di situ bisa dipakai semua. Nah, selain itu jangan salah, negara juga punya peran yang sangat besar di lain kebijakan. Juga negara itu punya kemampuan bekerja sama secara langsung dengan negara, yaitu government to government, pemerintah dengan pemerintah. Itu punya kebijakan tersendiri. Jadi paling itu tambahannya. Kang Pian? Boleh saya tambahkan sedikit, boleh ya? Baik, silakan Pak Andi. Namun tentu tadi yang saya sampaikan terkait masalah lahan pertanian, gitu. Lahan pertanian besar, kemudian apakah ini berdampak kepada nilai indeks? Tentu tidak, karena banyak juga negara-negara yang tidak punya lahan pertanian justru indeksnya lebih baik. Seperti misalkan Singapura, indeksnya memang terbaik di dunia. Namun ketersediaan pangannya hampir semuanya didapatkan dari luar negeri atau impor. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk mengembangkan ketahanan pangan yang ada di negaranya? Gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman sedikit saja. Saya sempat pada waktu itu datang ke sebuah desa, namanya itu Chiang Rai. Chiang Rai itu adalah perbatasan antara Kamboja, Laos, kemudian juga Thailand. Jadi Chiang Rai ini negaranya itu tidak diakui oleh negara karena perbatasan tadi. Oleh Thailand tidak, Laos tidak, Kamboja tidak. Sehingga hidupnya terbelakang masyarakatnya. Terus kemudian dimanfaatkan oleh mafia-mafia di sana, masyarakatnya diarahkan untuk menanam opium gitu ya. Opium, sekolah tidak ada, terus kemudian kesehatan tidak ada, ya sehingga terbelakang. Sampai suatu hari Ratu Thailand hadir melalui jalan udara, helikopter, terus kemudian melakukan pendekatan dengan masyarakatnya. Nah, kemudian masyarakat diberikan pemahaman, terus dilatih bagaimana menanam kopi. Nah, sehingga masyarakat selain menanam opium, dia menanam kopi. Nah, jadilah pertanian kopi di sana merebak. Terus kemudian hasil dari panen kopi itu dibeli oleh Ratu Thailand tadi. Nah, sehingga masyarakat berpikir mudah untuk menjual kopi. Nah, sehingga masyarakat itu dididik bagaimana berpikir agar tanaman mereka itu menghasilkan produk yang bagus. Tidak berpikir masalah bagaimana memasarkan. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sehingga kopi lebih digemari oleh masyarakat karena dia tidak berpikir masalah pemasaran dan menjual. Itu dibeli oleh si Ratu Belanda itu. Nah, dari sana mulai berkembang ke tanaman-tanaman pangan yang lain, misalkan seperti sayur-sayuran gitu ya. Terus kemudian juga tanaman-tanaman yang lain. Nah, pada intinya bagaimana pemerintah hadir ketika membantu masyarakat. Masyarakat hanya diberikan pemahaman bagaimana mereka berladang, bertani yang baik. Gitu. Nah, pemerintah hadir sebagai marketing, sebagai pemasar. Gitu. Sebagai pemasar. Nah, itulah yang saya kira
bagaimana antara peranan pemerintah dengan petani-petani agar betul-betul bisa saling bahu membantu. Di kita kadang-kadang kalau kita melihat di beberapa tempat ya, bukan hanya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, di beberapa daerah saya kira melihat masyarakat sudah berpikir bagaimana bertani, ya, terus kemudian memikirkan pupuk, terus kemudian bagaimana menjualnya, harga pasarannya juga kadang-kadang tidak menetap, akhirnya banyak ruginya karena tidak menentu regulasinya. Nah itulah yang saya kira menjadi persoalan-persoalan di Indonesia terkait masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Itu saja, Bu Lena, tambahannya. Siap. Bagaimana Kang Pian? Ada yang ingin disampaikan atau komentari? Begitu mungkin jawaban dari kami bertiga, saya, Pak An dan Pak Panji. Halo? Ada orangnya? Ya, Bu. Ya, seperti itu Pak Pian, jawaban dari kami bertiga. Mangga, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, saya tambahkan. Iya, Pak Budi, silakan Pak. Saya tambahkan tadi sebagian saya terputus-putus ya, jaringan di saya kurang bagus. Tadi Pian bertanya tentang apa tadi saya lupa karena putus-putus. Model bisnis Pak, model bisnis di ketahanan pangan Pak. Ya, model bisnis di ketahanan pangan dan di Indonesia dan kaitannya dengan segala hal dan tentang ketahanan pangan. Oke, tadi ketahanan model bisnis tadi udah dijelasin sama Lena, itu udah betul, model macam-macam ya, model bisnis itu kan macam-macam dari B2B ya, terus kemudian G2G misalnya, terus misalnya bisa juga G2B, itu banyak sekali lah, itu sih hanya model saja bagaimana menyalurkan agar konsep-konsep yang berbasis online system atau dibarengin online offline juga bisa, itu hanya model saja. Nah, pertanyaannya bagaimana ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu diartikan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Tetapi pada prinsipnya adalah ketahanan pangan itu bagaimana suatu negara ya dia tidak bisa atau suatu negara tetap bisa bertahan dengan kondisi apapun dan menyiapkan suplai makanan itu setiap saat. Itu intinya sebenarnya itu. Nah, tadi juga sebagian saya sudah dengar yang Andi ceritakan konsep di situ berpengaruh juga terhadap kebijakan negara ya. Kebijakan negara. Nah, kita lihat misalnya Swiss, Belgia ya. Di sana nggak ada itu kebun coklat, tapi penghasil coklat terbesar di dunia. Ngambilnya di mana? Ya salah satunya di Indonesia, di mana-mana gitu ya. Jadi kalau ketahanan pangan di sana ya hebat karena dia mampu membeli, mampu mengolah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana perusahaan yang menghasilkan besi terbaik di dunia? Misalnya China, Jepang. Pertanyaannya dari mana? Sumbernya dari Indonesia. Tadi Andi udah ceritain tentang Thailand. Ya, Thailand mampu menghasilkan semua rekayasa genetik pertanian, hasil-hasil pertanian. Itu luar biasa. Tapi di sisi lain, ini kenapa Thailand bisa, Indonesia tidak bisa? Tentu kita lihat, Raja dan Perdana Menteri Thailand concern betul terhadap itu semua. Nah, almarhum Pak Habibie suatu saat bertemu dengan saya, beliau bercerita begini, kalau kita mau tahu diri sebenarnya, kalau kita berbisnis dengan agroindustri, kita akan cocok. Kenapa? Karena memang luas wilayah kita, pertanian kita akan bagus. Tetapi di sisi lain, kenapa saya memulai dengan teknologi Dirgantara? Karena memang kita juga punya kemampuan
Dan kita juga membutuhkan karena menghubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, oke, kembali kepada kebijakan pemerintah. Jadi akan kembali kepada kebijakan pemerintah. Fokusnya di mana? Kita bicara tentang role model, tentang ketahanan pangan. Kita lihat Thailand lah, tetangga terdekat kita. Role modelnya luar biasa. Mereka membuat spesialisasi ya tentang bagaimana ketahanan pangannya dia malah mengekspor, bukan mengimpor. Ya karena apa? Memang menspesialisasikan dari Raja Perdana Menteri untuk menggelontorkan anggaran APBN-nya untuk meresearch ya semua tentang rekayasa genetik sehingga apapun yang dihasilkan produk-produk pertanian mereka memang berkualitas baik dengan keunggulan tersendiri. Misalnya kita masih ingat tentang perkutut yang dari Indonesia kemudian dibawa ke sana direkayasa, perkututnya hebat ya. Ayam yang direkayasa di Bangkok, ayam kampung menjadi hebat, besar dan lain sebagainya. Jambu yang direkayasa di sana, durian yang direkayasa di sana karena mereka menggunakan rekayasa genetik dengan teknologi tinggi, dengan riset-riset luar biasa. Nah, sehingga negara-negara lain ya menginginkan produk-produk daripada Thailand. Sementara di Indonesia kita hanya punya kiblat satu, IPB, Institut Pertanian Bogor, tetapi hasil dan produknya juga tidak hebat-hebat amat. Nah, kita masih ingat dengan produknya hanya IR saja dulu varian daripada padi kita. Nah, artinya kalau kita bicara dengan ketahanan pangan itu dalam konsep besar adalah bagaimana merekayasa. Contoh, kita sering lihat petani-petani kita di TV yang suka menghambur-hamburkan bawang, kemarin saya lihat di TV, kemudian pernah engkol di Lembang dan lain sebagainya, kentang di Cicalengka dan lain sebagainya. Nah, ini diakibatkan apa? Diakibatkan yang tadi Andi katakan, pemerintah tidak hadir pada saat itu. Saya pernah mengingat bicara dan ngobrol panjang lebar pada saat Fadel Muhammad menjadi gubernur Gorontalo. Apa siasat dia? Yaitu masyarakat Gorontalo diminta menanam jagung. Jagungnya diapain? Anggaran pendapatan daerah untuk membeli jagung. Masyarakat di sana. Kemudian jagungnya di mana? Diekspor. Jagungnya di mana? Diapain? Diolah. Nah, inilah pemerintah yang hadir pada saat itu. Jadi sebenarnya masalahnya adalah tidak fokus pemerintah kita. Apa yang harus dilakukan? Nah, bicara tentang role model yang tadi dikatakan, kalau dikaitkan dengan online system, ya sebenarnya kan derivasinya, turunannya adalah bagaimana kita menjual produk-produk itu menjadi bagus ya melalui online system yang dipasarkan melalui digitalisasi. Tentu di situ bicara tentang mutu. Bagaimana misalnya tanah kita yang begitu luas, ya gandum didatangkan dari Amerika. Ya, nah, ini kan mohon maaf, ini kan permasalahan besar. Padahal kehebatannya apa Amerika, Eropa? Kehebatannya adalah petaninya adalah petani yang sudah bicara tentang kualitasnya luar biasa, teknologinya canggih, penanamannya cepat, ya modelnya cepat. Nah, kita selalu masih manual. Nah, bagaimana bisa merekayasa semacam itu? Misalnya di Thailand, kita coba lihat nanti di YouTube bagaimana Thailand melakukan rekayasa pertanian mereka. Mereka menggunakan cara-cara teknologi tinggi, misalnya menanam pisang, menanam pepaya dan lain sebagainya. Itu dengan teknologi yang sangat canggih, sudah menggunakan robotik dan lain sebagainya. Jadi memang kita jauh tertinggal karena fokus kita tidak jelas. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Kalau lihat memang ujung-ujung yang paling bermasalah di kita terlalu banyak partai. Semakin banyak partai, semakin ricuh itu. Tidak menjadikan fokus kepada apa yang dilakukan. Sehingga nanti pun Presiden Jokowi tidak akan fokus ini. Semua aparat partai 1 tahun ke depan, 2002, 2003 sudah nggak kerja. 2004 sudah nggak kerja. Karena fokus kepada apa? Semua fokus pada pemilihan presiden, pemilihan gubernur. Ini yang menjadi masalah besar kita. Setengah
dari kepemimpinan pemerintah kita hanya berebut kekuasaan, tidak berorientasi bagaimana mengentaskan permasalahan-permasalahan masyarakat yang secara umum yang harus kita tanggulangi. Inilah satu model-model yang tentu harus dirubah bersama oleh masyarakat Indonesia. Kita sudah jenuh dengan berbagai partai yang selalu banyaknya bukan main, tetapi tidak fokus dengan permasalahan yang sesungguhnya. Semua sama-sama menginginkan sesuatu yang baik tentunya. Ya. Tapi pada saat itu justru negara tidak hadir dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tentu kita bersama harus bisa mewarnai negara ini agar menjadi jauh lebih baik. Oke, silakan kalau ada yang mau masih bertanya. Boleh saya satu lagi, Pak? Oke, silakan. Untuk ya grup yang apa ya, yang bagian sekarang presentasi, saya ada yang mau ditanyain satu. Tadi itu ada yang bahas tentang venture kapitalis di Indonesia ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu perkembangannya gimana dan apa saja jenisnya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Fintech? Venture. Venture capital, Okay. ya. Oke. Silakan. Oke, boleh saya jawab Pak Panji ya? Ya, silakan Pak. Pak siapa tadi? Pak Dede. Pak Dede. Jadi Pak Dede, saya awal tadi sampaikan bahwa venture kapitalis biasanya mereka senang dengan memberikan pendanaan kepada perusahaan-perusahaan baru ya. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak startup yang memang kendala terbesar mereka adalah di bidang pendanaan atau modal gitu ya. Nah, ini di Indonesia. Dan memang banyak juga startup di Indonesia yang justru berusaha menarik investor dari luar negeri justru untuk mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, tadi pertanyaannya venture capital yang aktif di Indonesia apa saja? Memang banyak, tapi saya ada dua yang saya tahu gitu ya. Pertama, Isventure. Ya, Isventure. Jadi Isventure Capital ini merupakan perusahaan yang paling sering ya terlibat pendanaan startup di Indonesia. Dan salah satu diantaranya yang tercatat didanai oleh Isventure ini adalah Tokopedia. Terus kemudian dari Benka, Traveloka. Nah, ini didanai oleh venture capital. Kemudian juga saya mengenal MTech Group. MTech Group ya mungkin juga sering kita dengar. MTech ini di dunia pendanaan Indonesia. Namanya itu Elang Mahkota. Nah, itu biasanya mereka lebih senang memberikan dana-dana ke startup seperti yang didanai Bukalapak, terus kemudian Bobo gitu ya. Nah, induknya memang beberapa stasiun TV. Jadi MTech ini menjadi induk di beberapa stasiun TV nasional, SCTV, Indosiar gitu. Dan juga saya mendengar juga Rebright Partner dan lain-lain. Jadi yang saya tahu hanya 3 itu untuk pendanaan Indonesia. Barangkali itu Pak Dede yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tambahkan misalnya ada dari Isventure tadi ya, itu juga berkembang. Dia mengembangkan itu dari grupnya Batara, kemudian Chandra Chan gitu ya. Ini juga mengembangkan iPhone dari misalnya Baby Kitchen, dari Traveloka dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan oleh Andi juga ya Indoshorts ya, itu juga berkembang di Indonesia. Ini juga sudah mengembangkan e-commerce beberapa seperti Family Dairy, Network, Orally, Touchcon, Segnar, dan lain sebagainya. Ini yang sudah dikembangkan. Yang tadi juga MTech, ya MTech Group, ya ini juga sudah luar biasa. Yang tadi Elang Mahkota Teknologi, ya. Tadi yang mengendorse SCTV, Indosiar, O-Channel. Nah, ini kemudian Rebirth Partners. Ya, ini juga banyak yang sudah dikembangkan di Indonesia dengan venture capital tadi. Dia mengembangkan beberapa pemesanan restoran Crefit tadi ya, terus kemudian situs perbankan dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi diceritakan tentang Green Venture ya.
Ini juga sudah berkembang di Indonesia, yang kalau nggak salah asalnya Jepang gitu ya, asalnya Jepang. Jadi menarik dengan modal Ventura ini ya, atau venture capital yang banyak juga didorong untuk startup kita menjadi jauh lebih baik. Ya, misalnya kita termasuk 5 besar negara startup terbaik di dunia. Ya, ini luar biasa, kayak Traveloka, Gojek dan lain sebagainya. Ini menjadi luar biasa, Bukalapak. Nah, kenapa kita termasuk program studi inovasi? Sebenarnya tujuannya ke sana. Jadi nanti saudara-saudara sekalian akan menjadi seorang pemikir-pemikir yang menghasilkan startup innovation tinggi. Jadi karena ini kan kita yang pertama, kita kan yang pertama di Indonesia. Sebenarnya di NTB sudah ada, tetapi ya tidak jalan seperti yang ada, bahkan kurikulumnya tidak sebaik kita. Nah, mudah-mudahan ya memang, mohon maaf saudara-saudara sekalian, yang namanya kuliah memang berat ya. Tapi kalau kuliah santai terus dapatkan ijazah, nanti Anda nggak puas sebenarnya. Nanti padahal hasil kita itu pengen menghasilkan orang-orang yang memahami tentang inovasi. Nah, tapi saya bisa paham dengan kesibukan saudara-saudara pengen cepat dapat ijazah. Nah, itu melukai dan mempermasalahkan ide-ide dasar. Padahal pada saat Pak Presiden mengatakan tentang manajemen innovation yang kita butuhkan, kemudian Nadiem juga berpesan pada saya bahwa ya STB mestinya menghasilkan inovasi-inovasi tinggi. Ya, di pundak saudara-saudara sekalian memang ada hal yang menarik bahwa kita karena akan menjadi pionir tentu nanti memberikan kebaikan. Jadi caranya memang begitu, dengan berbagai model, berbagai tugas, berbagai permasalahan yang kita hadapi, karena ini sesuatu yang baru. Saya kira sudah hampir jam 9. Saya ingin saudara-saudara menulis kurang lebih 1-2 halaman tentang kesimpulan-kesimpulan setiap pertemuan dari hari ini dan berikutnya, dan silakan kirim dan tulis di blog Anda, silakan menggunakan media sosial, termasuk juga dikirim di media. Nanti hasilnya saya minta sejauh mana Anda sudah lakukan. Sekali lagi, setiap presentasi nanti Anda memberikan kesimpulan-kesimpulan, minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman dari apa yang kita bicarakan, dan sekaligus nanti dikirim ke media-media sosial, kemudian media massa yang ada. Saya kira itu saja. Terima kasih atas diskusi yang menarik hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Teman sadayana. Tunduh. Saya sudah nunuh. Halo Kang Pian. Abang, ya Bu. Gimana ya, Bu. Gimana progres kelas C? Sudah karya wisata semua kah? Udah, Bu mau berjalan nanti sambil tahun baruan. Mantul. Badai ka mana eta Kade? Kan lagi PPKM. Baik Bu, udah bersahabat dengan PPKM. Oh, gitu. Hati-hati ya. Sukses semua ya teman-teman. Ya Bu, sehat-sehat Bu. Lancar. Mohon. Amin. Oke, kita tutup ya. Ada yang mau diobrolin atau kita udah? Ya tugas deui. Nah, sementawis nanti tugasnya itu masih rancu ya Pak Budi, apa yang mulai dari hari ini sampai ke depan atau yang sebelumnya nanti saya cross check ke beliau ya. Oke deh. Betul Bu Rena, rancu. Iya, jadi apa yang sudah mulai dari start hari ini, jadi kan masih abu-abu. Nantilah saya konfirmasi ya, nanti saya laporin ke grup ya. Kalian Telena untuk kelas C yang belum share PPT-nya boleh di-share juga dong. Oke ya kelas C teman-teman. Udah presentasi ya? Yang sudah presentasi punten kalau ada Teh Nurul di sini atau nanti saya japri Teh Nurul, saya minta PPT yang sudah presentasi nanti di-share ya ke saya, nanti saya bagikan ke grup ya. Nanti saya langsung sama sekretarisnya aja, sama Nurul langsung.
Nuhun. Ya, Oke. nuhun. Udah ya cek ombaknya. Aduh, eta di endorse ku Teh Rio, eta Pak Jujun. Thank you ya. Karena atur nuhun. Pamit ya. Abdi mah tiara teh isin. Kelas teh sakedik nu lebet jadi isin. Eta bintang filmna lagi di endorse ku Teh Rio, eta Pak Jujun. Mana? Eta ngaleut naon eta Teh Rio. Mesti ke budak. Anu sarebuan ya. Itu mana bagi-bagi. itu naon? Bu Elvi. TLP jeli banget. Saya izin duluan. Malum auditor. Oh, Nuhun Elvi. oke deh, aku pamit ya. Tenungan teman-teman ya.